ada yang menjadi starter diskusi, sekaligus nanti akan melanjutkan untuk memandu kegiatan. Dan silakan gunakan waktu secukupnya, sepuas-puasnya, dan nanti saya akan, jika diperlukan, saya akan menyampaikan pemikiran saya atas apa yang telah didiskusikan. Barangkali 20 menit di belakang nanti. Gitu. Sehingga polanya begitu, silakan, please feel free to express your idea. Ya. Dan monggo ini forum dari teman-teman semuanya untuk bisa disampaikan. Lalu hari ini kita akan mencoba menjelajahi dunia lain yang barangkali teman-teman belum pernah membaca buku ini. Kesan-kesannya seperti apa, monggo nanti bisa disampaikan gitu ya. Tapi dari apa yang saya alami, itu kan tahun 85 ya, cetakan pertama kalau tidak salah. Sampai sekarang itu baca itu udah bosan gitu loh. Ngulang-ngulangi terus gitu aja. Dan sampai sekarang masih menjadi rujukan. Banyak pemikiran itu aja. Dan situasi yang digambarkan oleh penulis Freddy, kalau dari saya gitu ya, rasanya masih kemarin gitu ya. Bukan waktu yang lama. Bukan waktu yang berapa? 35 tahun yang lalu bukan. Gitu ya. Tapi sepertinya situasi yang baru hadir kemarin-kemarin aja gitu. Kalau dari saya, tapi tidak tahu teman-teman. Sehingga mohon dari apa yang teman-teman tangkap untuk bisa disampaikan di sini. Monggo silahkan siapa yang akan menjadi starter dan nanti secara terus untuk bisa memandu kegiatan. Monggo volunteer, tidak perlu ditunjuk. Siap, Prof. Oke, supaya tidak merasa tertindas, saya tak ke belakang aja. Monggo volunteer yang ada di ruang. Yes, monggo silakan. Oh, di situ aja. Di starter. Yes. Baik, Bapak Ibu. Sepertinya ada yang sudah membaca buku Paulo Freire. Mari kita berdiskusi kalau sudah. Adakah Bapak Ibu yang sudah membacanya atau gimana? Begini, Pak Gandhi, saya kebetulan sudah membaca sekilas di mana isinya tentang bahwa kaum tertindas itu satu ada sistem bank dan lain-lain. Apakah kita mau berkomunikasi di Zoom ini atau mau ada yang silakan Bapak Ibu kita berkomunikasi, kita bedah buku bersama-sama. Yuk. Maaf Bu Salamat, sementara Mas apa? Saya kira Prof udah keluar, maksudnya saya kira yang di Zoom sendiri itu sendiri gitu. Maaf Prof. Bukan, jadi satu. Oh, jadi satu. Oke. I see. Saya agak miss ini. Ayo Mas. Yuk. Oke Bapak Ibu, yang di Zoom kedengaran suara saya? Ya, aman Mas. Ya. Lanjut. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari Kennedy. Ia akan menjadi starter pada kegiatan diskusi kita pada hari ini berkaitan dengan review atau pembahasan bab 1 dari buku yang dikembangkan oleh Freire dengan judul buku Pendidikan Kaum Tertindas. Di mana pada minggu lalu kita sudah ditugaskan oleh Bapak untuk mereview bab 1 dengan tema pembenaran bagi suatu pendidikan kaum tertindas, kontradiksi antar kaum penindas, kontradiksi antara kaum penindas dan kaum tertindas, dan bagaimana mengatasinya, penindasan dan kaum penindas, penindasan dan kaum tertindas, pembebasan, dan sebagai suatu proses yang saling menunjang gitu. Buku ini merupakan salah satu buku yang bestseller dan menjadi
patokan atau landasan bagi para pengembang konsep pendidikan gitu. Mungkin di kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas apa makna yang terkandung atau apa ilmu yang bisa kita serap dari bab 1 pembahasan dari buku pendidikan kaum tertindas. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memulai, yang telah membaca atau mengamati buku tersebut, dipersilahkan yang daring maupun yang luring. Oke, Mas Ari, kemarin saya sempat membaca walaupun apa ya terbata-bata karena membaca di scanan ya. Jadi dari boleh Bu Salamah, silakan berikan pandangannya. Oke. Menurut saya di bab 1 itu tadi benar tertindas, penindas dan lain-lain. Secara masalah di dalam sudut menurut saya dilihat dari sudut humanisasi itu merupakan masalah yang memprihatinkan bagi saya gitu. Karena keprihatinan ini kan adanya apa ya? Kalau tadi saya berbicara humanisasi, ini dehumanisasi. Dalam konteks ini ada yang tertindas, ada yang menindas, yaitu ada sistem bank sistem atau bagaimana guru itu mengajar dengan sistem bank gitu. Kemudian intinya hanya mengisi, memberi gitu ya. Terus kemudian ada sisi lain, sepertinya dalam hal ini penindas itu telah merampas kemanusiaan orang lain walaupun dalam bentuk yang berbeda ya, different, dalam bentuk sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi saya garis bawahi kaum penindas yang merampas kemanusiaan orang lain walaupun dalam bentuk yang berbeda. Nah, perampasan itu adalah bentuk penyimpangan dari apa ya? Dari harfiahnya manusia untuk menjadi manusia sejati gitu. Sebenarnya ketika saya membaca buku banyak, saya baca dari gak hanya bab 1 ya, intinya di situ adalah ada seperti penindasan itu misalkan gini, kamu harus mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR misalkan, nilai kamu tidak masuk. Atau kamu harus masuk sekian persen dari absensi. Jika kamu tidak masuk, sebenarnya menurut saya, sudut pandang yang saya nilai itu adalah hal ini yang masih banyak sekali menjadi praktek pendidikan di tempat saya. Bahkan saya pun pernah melakukannya sebagai guru. Kalau anak-anak nanti tidak mengerjakan PR, nanti anak-anak nilainya tidak masuk. Ini yang saya capture dari saya baca semuanya dan membuat saya berpikir ini keren sekali bukunya, membuka wacana saya betapa kita itu sudah melakukan malpraktek, saya terutama praktisi saya, karena saya pernah menjadi guru seperti itu dan saya harus menuntaskan walaupun dalam sistem kurikulumnya harus seperti itu, tapi akhirnya saya compare lagi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, akhirnya saya mendapatkan satu clue di otak saya bahwa pendidikan tertindas ini bisa jadi menjadi pendidikan yang tertindas selamanya ketika filosofinya tidak dikembalikan pada keadaan itu lagi. Seperti itu Mas Ari dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salamah. Jadi saya ringkas Bu Salamah, berdasarkan pernyataan Bu Salamah tadi terdapat 2 konsep yang Ibu Salamah tonjolkan ya. Pertama mengenai konsep humanisme dan dehumanisme, di mana nanti kalau para kaum tertindas tidak memperjuangkan nasibnya, maka akan tetap menjadi kaum tertindas, begitu ya Bu Salamah ya. Terima kasih Bu Salamah, penjelasannya luar biasa. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang lain menanggapi Bu Dia? Silakan Bu Dia. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menanggapi dari pernyataan. Yang lain dulu. Oke, silakan. Apakah terdengar suara saya? Sangat jelas sekali Bu Dia. Oh, ya. Menurut buku yang Paulo Freire yang pendidikan kaum tertindas ini, itu mengisahkan dari perjalanan Paulo Freire di Brazil, di mana pendidikannya di sana itu cenderung pembelajaran langsung. Jadi di sana itu pendidikan itu terkotak-kotak sehingga guru itu hanya menjelaskan materi kepada siswa, sehingga siswa itu tidak bisa berdemokrasi, istilahnya itu tidak bisa mengembangkan potensinya. Guru cenderung hanya mengajarkan bagaimana materi yang harus dihafal oleh siswa, sehingga terkesan bahwa pendidikan itu merupakan suatu penindasan kepada siswa. Seperti yang dijelaskan di bab 2 itu,
bahwa itu di Brazil waktu itu, waktu yang dialami oleh Paulo Freire itu, bahwa gurunya di sana itu cenderung itu memberikan sesuatu yang harus dihafalkan dan dicermati oleh siswa. Sehingga pada suatu waktu tertentu, siswa itu disuruh untuk menjelaskan apa yang sudah guru ucapkan dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih Bu Dia. Bu Dia luar biasa sudah sampai ke bab 2 ya. Di mana si Freire ini telah merasakan sendiri ya berdasarkan pengalamannya bahwasanya modal pembelajaran yang dia dapatkan pada saat terjadinya krisis pada waktu itu. Kalau ceritakan di awal, Freire itu termasuk golongan menengah gitu. Tiba-tiba ada krisis, kemudian jatuh menjadi golongan bawah, kemudian dia hijrah. Ternyata menjadi salah satu kaum yang tertindas gitu kalau menurut kata pengantarnya begitu. Dan di sana di bab 2 juga ceritakan bahwasanya guru pada saat itu hanya sebagai diktator, di mana apa yang disampaikan oleh guru itu yang harus dilaksanakan oleh siswa gitu. Terima kasih Bu Diah, pandangannya luar biasa. Kita mendapatkan lagi ilmu yang berbeda dari penyampaian Bu Salamah. Mungkin Mbak Priska juga silakan Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ari buat kesempatannya. Tadi sebenarnya sudah banyak ya yang terangkum yang dijelaskan oleh teman-teman berdasarkan interpretasi masing-masing. Di sini kalau saya sendiri, saya menginterpretasi dulu dari sejarahnya bahwa Pak Paulo Freire ini lahir pada tahun 1929 di Brasil, dan saat itu seperti yang dikatakan oleh Pak Ari bahwa waktu itu masih ada gejolak krisis ya, dan di mana orang-orang kaum menengah ke bawah itu ditindas oleh para penguasa. Nah, di sini Pak Freire melihat bahwa manusia sudah mulai kehilangan humanisasinya atau rasa perikemanusiaannya. Akhirnya mereka yang merasakan penindasan oleh kaum penguasa ingin menindas temannya yang lain supaya mereka itu merasa bahwa mereka bisa merasakan posisi yang sama ya, yang saya baca di bab 1. Dan di sini saya lihat ada paradigma dehumanisasi pembelajaran atau pendidikan, di mana pendidikan waktu itu diilustrasikan sebagai bank. Guru sebagai depositornya, kemudian siswa sebagai depositonya, dan pengetahuan itu sebagai deposit. Maka pembelajaran atau pendidikan saat itu diarahkan kepada keinginan penguasa, dan kesadaran-kesadaran yang dibangun pun itu belum sepenuhnya optimal dari masyarakat atau dari para pembelajarnya. Maka Paulo Freire menawarkan di sini ada beberapa metode pendidikan. Yang pertama, metode dialog humanis, yaitu ada interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan ada kajian-kajian dialog yang bisa dilakukan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan hadap masalah. Di sini hadap masalah maksudnya ada sebuah problem, kemudian siswa diajak untuk telaah kritis, kemudian mereka berkolaborasi dalam sebuah interaksi, dan akhirnya ada pemecahan masalah. Mungkin itu yang bisa saya review Pak Ari. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Bu Priska, Mbak Priska. Dapat lagi satu yang baru setelah kita analisis dari bab 1 buku pendidikan kaum tertindas, di mana tadi seperti yang Mbak Priska sampaikan juga bahwasanya Freire ini ingin mengembangkan sebuah metode pendidikan di mana nanti kaum tertindas untuk membebaskan dirinya dengan tujuan untuk tidak menjadi penindas lagi gitu, tapi untuk bertujuan untuk merubah tatanan sosial tadi. Itu sehingga tidak ada lagi istilahnya dengan kaum tertindas. Nah, yang kedua yang saya tangkap adalah di teori Freire ini beliau menciptakan sebuah metode, yaitu ruang diskusi ya. Kalau saya buat di catatan saya namanya ruang dialogis. Ya, ruang dialogis. Hal ini bertujuan untuk mendiskusikan seperti apa nih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sosial kita gitu. Seperti itu ya Mbak Priska ya. Siap. Ari. Ya, terima kasih Pak Priska, luar biasa. Ada lagi yang raise hand, itu Mas Gandhi. Mas, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih Pak Ari atas kesempatan. Mohon izin Prof. dari Pak Dr. Sugito atas kesempatannya.
Jadi sudah banyak sekali ya tadi terkait dengan gagasan dari sahabat ataupun rekan-rekan semuanya tentang review ataupun pandangan dari Bapak Ibu untuk mengkritisi dari buku Bapak Paulo Freire. Untuk bukunya yang sangat luar biasa ini menjadi sebuah paradigma juga yang kemudian menjadi legitimasi untuk kita semuanya terkait dengan pendidikan yang humanis ya, yang sebenarnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan maupun kemanusiaan. Yang saya tangkap dari bab pertama sebenarnya ini menggambarkan terkait dengan ideologi ataupun terkait dengan bagaimana latar belakang penulis ini yang sebenarnya menjadi bagian penting dalam buku tersebut, sehingga dalam setiap buku yang ditulis itu sebenarnya juga mencerminkan terkait dengan ideologi ataupun terkait dengan bagaimana latar belakang si penulis ini yang memang sangat luar biasa, yang menjadi gambaran bagi kita semuanya terkait dengan realitas yang terjadi di Brasil kala itu ya. Dan yang saya tangkap yang sangat menarik di sini, kalau Freire ini ada dua tahapan. Yang pertama, kalau dari bab 1 ini ada tabir bahwa dunia penindasan yang dimana kaum tertindas ini harusnya juga bisa melakukan kegiatan partisipasi ya, ataupun melibatkan diri dalam sebuah kegiatan ataupun dalam rangka revolusi maupun perubahan, sehingga dalam pendidikan ini diharapkan tidak lagi menjadi milik kaum tertindas, tetapi juga menjadi bagian dari seluruh manusia dalam proses untuk mencapai kebebasan yang abadi ataupun yang langgeng begitu, ataupun yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa Freire ini sebenarnya juga pengen mengajarkan kepada kita agar berjuang untuk membebaskan diri ya dari kaum penindas, tetapi kemudian memanusiakan kaum penindasnya itu sendiri. Nah, ini yang sangat istimewa kalau menurut saya. Maka tidak berlaku menjadi penindas ketika kaum tertindas ini mengambil alih kekuasaan, karena keadaan tidak akan menjadi lebih baik ketika kekuasaan itu hanya berpindah tangan saja atau berpindah kutub saja. Pastikan di situ ada salah satu pihak yang tertindas kemudian pengen menjadi penindas, yang penindas kemudian ingin ditindas. Nah, dari Freire ini tidak menginginkan hal seperti itu. Maka nilai-nilai yang sebenarnya menjadi paradigma ataupun menjadi acuan kita itu tentang kemanusiaan dan juga keadilan yang memang ditekankan bagaimana paradigma pendidikan yang seutuhnya menurut Freire ini, sehingga nilai humanisme di dalam pendidikan ataupun di arah perubahan ini senantiasa dijunjung tinggi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan. Mungkin demikian Pak Dr. Sugito dan juga Pak Ari Kiswanto Kennedy beserta seluruh rekan-rekan ataupun sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih Pak Ganti, luar biasa ya. Di mana Freire ini menjunjung tinggi konsep humanisme gitu. Jadi kalau di bukunya itu kita baca bahwasanya dia mencontohkan seorang kaum tertindas diberikan amanah sebagai seorang mandor oleh kaum penindas ya gitu kan. Kan dari kaum tertindas yang dimandor tuh jabatannya tinggi gitu. Dengan harapan ketika menjadi mandor itu bisa merubah segala, ternyata tidak juga gitu. Malah tetap menjadi siklus kaum penindas gitu. Itu yang diceritakan oleh Freire di buku bab 1, luar biasa. Dan kemudian Freire juga menyatakan bahwasanya tidak akan berubah kaum tertindas apabila kaum itu tidak merubah diri sendiri. Kalau kita bawakan ke agama kita juga seperti itu gitu. Luar biasa Pak Ganti. Mungkin Bapak Ibu yang lain dipersilakan, Bapak Ibu yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda atau sama atau menguatkan dipersilahkan, baik yang di Zoom maupun yang di proses luring gitu. Teman-teman, ternyata kalau kita lihat buku pendidikan kaum tertindas sembari kita menunggu kawan-kawan lain memberikan pendapat, ini ternyata banyak yang mengkonsumsi buku ini. Jadi buku ini tidak hanya dikonsumsi oleh akademisi gitu. Jadi ketika saya memposting buku ini di sosial media saya, ternyata banyak kawan-kawan saya yang berada di luar non akademisi gitu membaca buku ini gitu. Jadi saya sebagai akademisi agak sedikit malu juga, ternyata kawan-kawan saya yang non akademisi sudah membaca buku ini gitu. Sedangkan kita baru kan oleh Pak Sigit gitu. Jadi ini kalau dibilang nih buku untuk bacaan anak Hindi kata kawan-kawan saya gitu. Jadi ini luar biasa bukunya, bikin kita merinding. Silakan Bapak Ibu, selagi itu ada lagi yang memberikan tambahan penguatan. Ya silakan Pak Ismu.
Bisa pinjam apa namanya? Zoom-nya Kamera. udah gabung Zoom Pak Ismu? Oke, pinjam teman sebelah. Biar teman-teman daring bisa gabung gitu, mendengar pandangan Pak Ismu. Mau yang mana sih Pak Ismu? Yang mana? Ini tulisannya. Yang mana Pak Ismu? Bentar Bu Salamah, sabar. Sabar Bu Salamah. Kita lihat pada Pak Ismu ya. Yang pakai laptop Bu Setia. Belum masuk nih Pak Ismu? belum masuk. Belum? Aduh masih mood Pak. Aduh, astagfirullah. Mohon maaf. Nah, sudah terdengar belum yang online? Sudah. Oke, Oke, salam kenal Pak Ismu. Salam kenal, nama saya Ismu Sukamto. Jadi saya coba memberikan sedikit penafsiran setelah saya membaca buku di bab 1. Jadi siapa sih penindas itu dan siapa yang tertindas, ini kan sebenarnya kita mungkin belum memahami sepertinya. Nah, coba saya menafsirkan sedikit. Jadi ketika kita tadi juga sempat disampaikan yang punya kuasa tinggi itu yang mungkin punya kesempatan untuk menindas seperti itu. Jadi penindas ini adalah seseorang yang punya kuasa untuk memberikan satu instruksi sehingga itu dijalankan. Kenapa dia bisa memberikan instruksi? Karena dia dianggap lebih tahu. Seperti itu. Jadi di sini contohnya yang paling real Pak Sugito masuk mendesain kita seperti ini. Bagi beberapa mahasiswa yang tidak sepakat dengan konsep seperti ini itu merasa tertindas. Penindasnya adalah Pak Sugito. Sorry. Kalau saya penindas, sorry. Gitu kan? Itu kalau kita tafsirkan, karena ini kan ruang lingkupnya besar. Dicontohkan di dunia nyata, masuk ke dunia pendidikan. Nah, kalau di dunia nyata kan yang punya kuasa sekarang ini Pak Presiden menjalankan seperti itu. Bagi yang tidak cocok dengan itu tertindas. Wah, ini tidak pas, ini mas seperti ini. Di dunia pendidikan, dosen masuk, guru masuk, mahasiswa atau siswa yang belum mengenal lebih banyak tentang dunia diberitahu oleh guru atau oleh dosen yang menurutnya itu benar, kan begitu. Pada akhirnya agar kita tidak merasa bahwa kita itu tertindas dan penindas, kita kan harus paham sendiri bahwa menyadari. Nah, kata kuncinya kan akhirnya di situ, menyadari bahwa oh, Pak Sugito mendesain seperti ini karena menurut pengalamannya itu ini yang terbaik desainnya. Kemudian itu mungkin sebaliknya, agar kita berlakunya terbalik. Ya sudah, kalau mau seperti itu dosennya mengalah, kita ubah. Kenapa? Karena ketika melihat seperti ini mungkin tidak kondusif, besok kita ubah lagi. Konsepnya itu seperti ini. Jadi konsep penindas dan tertindas itu kan karena ada penafsiran kita itu terpaksa tidak bebas untuk melakukan sesuatu. Tapi ada kalanya kita mengikuti, kita tidak menangkap bahwa itu adalah satu bentuk pemaksaan karena kita belum tahu. Coba kita tahu lebih dari sudut yang pandang berbeda, maka kita akan merasa bahwa oh, salah ini. Di kenyataannya tidak seperti ini kok, seperti itu. Akhirnya kan konsep penindas dan tertindas itu muncul seperti itu. Itu pandangan dari saya terkait dengan penindasan. Penindasan, tertindas dan penindas seperti itu. Oke, luar biasa Pak Ismu. Ini kalau kita diskusikan nih luar biasa nih teman-teman. Jadi konsep tertindas dan penindas itu perlu kita garis bawahi gitu. Berdasarkan buku Freire tadi, kalau konsep tertindas adalah mereka yang tidak dapat menemukan seutuhnya kebebasan untuk melakukan ekspresi dirinya, sedangkan kaum penindas adalah kaum yang merenggut itu gitu. Dan ini luar biasa juga contoh sederhana yang disampaikan oleh Pak Ismu, luar biasa. Jadi teman-teman, penindasan itu bukanlah sebuah budaya yang abadi sebenarnya. Penindasan itu sebuah budaya yang bisa roboh sebenarnya. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita mengatasinya, dan di buku itu juga telah dijelaskan oleh Freire gitu. Mungkin teman-teman yang ingin menyajikan versi lain, dipersilahkan teman-teman. Saya Mas Ari. Iya, boleh. Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau menurut saya ini ya, jadi setelah saya kan kemarin membacanya buku itu sama beberapa lagi saya baca, dan betul kata
Mas siapa tadi ya, ketika diupload di media sosial, itu betul sekali. Saya memasukkan ke LinkedIn, di mana itu saya LinkedIn banyak sekali yang momen ternyata. Nah, menurut saya ini, oh ya terima kasih. Jadi yang dimaksud tertindas itu tadi kan saya membuat sudut pandang supaya Bapak Ibu berpikir tentang guru dalam dunia nyata, karena di situ saya mengcapture-nya adalah praktisi guru. Ingat tadi dari Mas Ismu ada satu kesepakatan kalimat yang sepertinya tidak bisa saya terima, yaitu ada paradok atau ada sudut pandang bahwa kaum tertindas itu yaitu bukan. Jadi menurut saya gini, tertindas secara keseluruhan dalam dunia pendidikan, dalam hal ini praktisi saya khususnya satu, guru mengajar, murid belajar, guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa, guru berpikir, murid dipikirkan, guru berbicara, murid mendengarkan, guru mengatur, murid diatur, guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menurut, guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya, dan lain-lain. Setelah diakumulasikan, ternyata memang ini sebagian besar, saya katakan sebagian besar. Jadi saya ingin agak mencoret sedikit tadi tentang apa yang disampaikan Pak Ismu, kalau kita mempunyai pandangan bahwa dosen X itu bukan itu. Tetapi kita lebih pada bagaimana sih menurut saya pendidikan yang memerdekakan. Karena Paulo Freire, kemudian Ki Hajar Dewantara, John Dewey, dan lain-lain itu juga merupakan praktisi, dan dari teori-teori mereka banyak dihasilkan. Kita bisa mengcompare. Kita bisa mengcompare dari satu teori ke teori lain, kemudian kalau kita masukkan atau kita sisipkan di dalam bukunya Paulo ini, saya setuju, karena menurut saya ini gambaran memang seperti inilah pendidikan menurut saya, karena saya di bawah saya mengalami dan saya membuat peraturan itu. Mengapa saya katakan memang pendidikan tertindas, dan kalau saya jujur saya yes for it, karena saya melakukannya, dan mungkin saya tidak melakukannya setelah saya baru baca buku ini, dan saya memahami konsep dari Ki Hajar Dewantara tentang kesepakatan positif, bukan peraturan, ya, kesepakatan positif. Kemudian ada lagi pendidikan yang memerdekakan. Seperti apa sih pendidikan yang memerdekakan itu? Jadi bukan lagi seperti belajar merdeka dalam sudut pandang orang-orang, tapi lebih masuk lagi dalam hal kontennya, produknya, konsepnya, all around about it. Mungkin itu saja. Sekali lagi, bukan masalah guru dosen memberi aturan terus hasilnya seperti itu, tapi bisa jadi kalau itu bentuknya intimidasi, ini kan diskusinya bebas ya. Jadi kalau menurut saya, kalau itu masih berbentuk intimidasi, ini tetap pendidikan tertindas. Kalau bentuknya intimidasi, karena dalam bukunya Paulo Freire itu kalau saya ambil itu ada beberapa, satu intimidasi masuk ya, satu intimidasi, terus adalah lainnya. Dan apakah ini masih dilaksanakan oleh guru, masih menjadi sudut pandang kita, masih jadi pemikiran kita. Nah ini, oke deh, itu saja Mas Ari, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Salamah. Ini dikaji dari persepsi sudut pandang Ki Hajar Dewantara. Kalau sebenarnya emang konsepnya itu satu linear ya. Kalau konsep Ki Hajar Dewantara menghambakan diri kepada siswa, itu konsepnya Ibu ya. Ini memang kepala sekolah bergerak sekali nih Ibu Salamah, itu luar biasa. Oke, tadi kita lanjut ke Pak Hatta Yarid dulu ya Pak Zefin ya. Kenapa Hatta dulu? Silakan Pak Hatta. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit setuju dengan Bu Salamah kalau posisi persepsi kita adalah sebagai praktisi. Artinya kasus yang dialami oleh Paulo Freire ini kan tidak singkat ya. Jadi sudah bertahun-tahun beliau melihat kondisi pendidikan di Brasil terutama seperti itu. Dan ini pernah kita alami di era mungkin mohon maaf Orde Baru ya. Kita mengalami pendidikan yang dimana teacher center, bahwa guru adalah segalanya. Itu memang iya, saya sedikit sepakat dengan Bu Salamah kalau memang sudut pandangnya adalah praktisi, karena kita mengalami betul.
Dan yang kedua adalah bahwa ini kasus yang sangat lama ya, tidak sesingkat seperti mungkin yang dicontohkan oleh Pak Ismu, bahwa profesor memberikan kondisi kelas seperti ini itu sebuah penindasan, enggak, karena ini kan sederhana ya. Tapi yang dialami oleh Paulo Freire adalah kondisi yang sangat-sangat lama, bertahun-tahun, sehingga benar bahwa ini adalah sebuah penindasan terhadap pendidikan, terutama bagi siswa. Dan kalau kita balik sekarang, kita kan merasa sekarang seperti guru dan dosen ya. Kalau kita dulu mendapatkan tugas gitu, kita kan terasa berat. Gitu. Wah, banyak tugas gitu. Dan sekarang posisinya kan dibalik. Sekarang kita memberi tugas gitu kan, memberi tugas ke siswa, ke mahasiswa kita. Ya enak aja memberi tugas. Tapi coba tanyakan ke mahasiswa kita atau ke siswa kita, pasti mereka akan menjawab yang sama. Pak, tugasnya banyak. Sehingga pendidikan sekarang, saya melihat saya dan guru-guru lain itu poinnya sekarang bukan lagi memberi tugas selesai, tapi bagaimana kemudian anak itu merasa ada pengalaman, experience, the great experience. Yang penting itu, entah itu tugasnya apapun, yang penting itu membawa nilai, value bagi mereka, itu menyenangkan bagi mereka. Jadi yang terpenting adalah memang kalau pendidikan sekarang perlu ada semacam kesepakatan mungkin ya, pemahaman ke anak dulu gitu. Nah, bahwa tugas yang saya berikan itu tujuannya ini loh. Mungkin dulu yang dialami oleh Paulo Freire tidak seperti itu. Nah, ini tugasnya, besok harus selesai. Tapi kalau yang sekarang, mungkin oke lah tugas, tetapi memang perlu ada penjelasan di awal. Karena yang terpenting adalah value dari tugas tersebut. Dan yang saya alami memang seperti itu. Bahkan ketika saya mengajar langsung ke anak-anak itu, dan tugasnya pun saya menganggapnya itu sederhana, tapi bagi mereka tidak sederhana itu. Maka perlu ada penjelasan di awal bahwa ini value yang ini dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang sedikit saya sampaikan terkait dengan pembelajaran mungkin di pondok ya, di pesantren. Mungkin kalau kita kaji di luar, ya itu penindasan. Tapi tidak bagi anak pondok itu tidak penindasan. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan di awal gitu, bahwa saya mondok, kemudian pendidikannya akan seperti ini. Jadi sudah tahu duluan gitu. Jadi dari pagi sampai malam, kemudian harus bangun tengah malam belajar lagi dan sebagainya. Ya bagi yang belum tahu ya itu penindasan. Tapi karena ada kesepakatan di awal dan antara guru dan siswa, ya itu tidak lagi menjadi sebuah penindasan, tapi itu sebuah bentuk pembelajaran yang memang proses dan proses. Mungkin itu aja pandangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atta. Jadi konsepnya untuk menghindari miskonsepsi istilah penindasan itu perlunya komunikasi yang baik antara guru dan siswa gitu ya Pak ya. Luar biasa Pak Atta. Kita lanjut ke Pak Zefrin. Silakan Pak Zefrin memberikan pandangannya. Terima kasih Mas Ari. Mohon maaf ini Mas Ari di belakang saya. Oke, teman-teman sekalian, tadi sudah banyak juga yang disampaikan. Kalau saya sih dalam melihat di bab 1 ini perspektif dari kaum tertindas dan kaum penindas ini adalah dalam perspektif desain sistem. Karena kalau kita lihat, kita baca bagian-bagian halaman ke-2 dan 1 itu ada kata-kata kaum tertindas itu ingin melakukan revolusi. Artinya kalau ingin melakukan revolusi, mereka ingin keluar dari keluar perspektif tertindas tadi. Nah, kenapa saya bilang desain sistem? Karena desain sistem kaum tertindas ini masuk dan telah membudaya sehingga mereka merasa takut gitu. Takut untuk keluar dari sifat penindasan dilakukan oleh kaum penindas tadi. Oleh karena itu, kalau kita bawa masuk ke perspektif pembelajaran, perspektif yang lain, ini seperti sistem tiran gitu kan. Jadi sifatnya hanya satu arah. Ketika disampaikan A, maka A itu adalah kebenaran. Nah, kita masuk ke perspektif pembelajaran. Di bab 2 itu
telah juga banyak diuraikan bahwa sistem atau proses pembelajaran yang dilaksanakan itu proses pembelajaran satu arah. Kemerdekaan dalam menyampaikan pandangan dan pendapat itu dimarginalkan, itu tidak boleh. Apa yang dikatakan guru A, apa yang dikatakan guru terkait pandangan konsep materi, kemudian itu harus ditelan mentah-mentah oleh siswa bahwa itu adalah benar. Kemerdekaan untuk berpikir dan berpendapat itu tidak ada. Nah, ini sekilas bagian-bagian yang saya baca dari buku ini, dan ini berbanding terbalik dengan proses yang kita laksanakan pada hari ini, karena dari bahasanya saja sudah beda ya. Ini gaya penindasan, sedangkan kita gaya kemerdekaan. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih, Mas Ari. Terima kasih Pak Jeffin, luar biasa ya. Sebenarnya kalau untuk membaca bab 1 saja nggak cukup sebenarnya, karena gatal kita untuk mengetahui bab-bab selanjutnya gitu. Kita lanjut kepada Ibu Niputu dulu ya, Bu Amel ya, mohon maaf ya. Ya, silakan Bu Niputu memberikan pandangannya. Baik, terima kasih Pak Ari. Saya mendengar teman-teman itu sudah hebat sekali nih mereview bukunya begitu. Saya mungkin sedikit ya Pak, review saya itu tidak sehebat teman-teman, karena saya pikir saya itu mereview dari segi membaca saja, bukan dari pandangan, tapi ternyata sangat melebar gitu dan luas, dan saya juga tertarik. Ya mungkin review saya kemarin itu adalah baru bab 1 Pak Ari ini, dan itu membacanya saja perlu waktu Pak karena banyak kegiatan gitu. Mohon maaf Pak Dr. Sugito. Nah, mungkin dari pandangan saya ketika mereview buku, ya memang benar di buku bab 1 itu lebih cenderung menjelaskan bahwa guru itu sebagai diktator ya, diktator yang apa-apa harus dituruti begitu. Kemudian konsep guru yang memberikan pendidikan yang melalui mengharuskan muridnya hafalan, yang saya tangkap di sana itu membuat siswa ini kaum tertindas ya, mungkin siswa kalau saat ini ya, itu merasa dipaksa untuk belajar yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, begitu yang saya tangkap ya. Sehingga mungkin dunia penindasan yang minim partisipasi, kemudian sehingga menyebabkan kaum tertindas itu merasa sulit memperoleh kebebasan. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak siapa ya yang mengatakan bahwa belum adanya ruang dialog dan diskusi, itu memang benar di buku itu belum dijelaskan, karena guru lebih cenderung memaksakan, kalau saya lihat tuh memaksakan kehendaknya dia apa-apa harus diselesaikan begitu. Nah, mungkin hal itu juga terjadi di masa-masa sebelum kurikulum merdeka. Saya lihat itu memang masih seperti itu Pak Ari. Saya lihat pendidikan di Indonesia juga walaupun sudah diberlakukan kurikulum sepertinya masih mengadopsi teori-teori yang dari zaman dulu. Nah, mungkin di saat sekarang setelah saya membaca buku itu, saya mulai berpikir apakah yang saya lakukan pada murid saya itu sudah benar gitu. Ketika pembelajaran saya akan membuat sebuah kesepakatan pada murid saya agar mereka tidak merasa tertindas begitu. Ketika diberikan tugas seperti yang disampaikan oleh Pak Ismu tadi, itu tidak merasa tugas banyak sekali tugasnya, padahal sebenarnya tugas itu diberikan oleh guru-guru yang berbeda, sehingga sampainya di siswa itu menjadi menumpuk dan banyak. Sama seperti kita contohnya ya Pak Ari, dapat dari dosen ini akhirnya yang mana tugasnya. Nah, mungkin kesepakatan yang saya lakukan pada siswa saya beberapa tahun belakangan ini itu mungkin menjadi sebagai titik balik gitu ya, untuk membuat siswa itu tidak tertindas gitu, merasa bahwa pembelajaran itu adalah kepentingan gitu untuk dia menjadi lebih baik lagi gitu. Sepertinya seperti itu yang saya tangkap di bab 1. Mohon maaf saya belum membaca bab selanjutnya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Niputu, ini luar biasa nih Bu Niputu, kata siapa dangkal ini udah dalam sekali kajiannya, luar biasa, dan bisa dikaitkan dengan kurikulum merdeka sekarang gitu, yang sebenarnya juga kalau kita ambil garis lurusnya juga mengarah ke sana gitu kurikulum kita gitu. Terima kasih Bu Niputu. Kita lanjut ke Ibu Amalia Rizky. Ibu silahkan Ibu berikan pandangan. Ya, terima kasih Pak Ari. Mohon izin Pak Sugito dan Bapak Ibu. Tadi luar biasa sekali dari pandangan Bapak Ibu terkait dengan buku yang sudah kita baca ya di bab 1. Di sini saya ingin menggarisbawahi di bab 1 halaman terakhir ya, bahwa guru dan murid
itu keduanya adalah subjek yang bersama-sama mengamati realitas. Nah, mungkin ada juga guru yang masih menganggap siswa sebagai objek. Nah, itu yang perlu dipikirkan lagi sebagai seorang guru, karena di sini guru itu membelajarkan bukan sekedar mentransfer pengetahuan kepada siswa. Yang saya tangkap dari paragraf terakhir ini, bagaimana agar guru dan siswa itu bersama-sama menjadi subjek, sehingga nanti yang diharapkan adalah bukan keikutsertaan secara semu, tetapi keterlibatan sepenuh hati. Sehingga sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita juga harus bisa mengupayakan bagaimana agar siswa itu terlibat dengan sepenuh hati terhadap pembelajaran yang ada di kelas. Nah, oleh karena itu, guru juga perlu melihat dari sisi peserta didik ya. Seperti kalau kita, Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi, ya, jadi pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid, di mana kita itu harus melihat subjek, ya, melihat murid sebagai subjek, di mana siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda, memiliki minat belajar yang beda, begitu juga kemampuan tiap siswa mungkin dalam menangkap materi antara siswa satu dengan siswa yang lain itu berbeda. Sehingga kita perlu menerapkan strategi pembelajaran, model yang sekiranya tepat dan mewadahi siswa-siswa di kelas kita, sehingga kita tidak terkesan untuk memaksakan, ya, tadi tidak terkesan kita memandang siswa itu sebagai objek, tetapi sama-sama sebagai subjek. Nah, dengan demikian si siswa itu merasa benar-benar nyaman ikut pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Seperti itu mungkin Pak Ari dan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Amalia, luar biasa. Bahasanya intinya adalah antara guru dan siswa sama-sama belajar dan sama-sama membelajarkan diri. Itu luar biasa kajiannya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya dipersilahkan untuk memberikan pandangan. Salat dulu kita. Ada lagi yang memberikan pandangan? Silakan Bapak Ibu. Saya lagi Mas Ari. Terus boleh, aja. Boleh. Ini sudah mulai memanas nih Bu Salama. Ya, saya kalau berbicara tentang gini, ini saya senang. Baik, tadi dari Mbak Amalia, saya setuju karena kita praktisi ya Mas Ari. Maksudnya itu kita turun langsung dengan misalkan seorang guru itu mengajar dengan berdiferensiasi, contohnya dengan gaya mengajarnya, terus gaya mengajar guru. Karena gini, ada anak misalkan ya, ada yang belajar waktunya lama, capaiannya lama, belajar waktunya sedikit, capaiannya banyak. Ada yang belajar waktunya sedikit, capaiannya, nah itu perlu kita pelajari. Nah, saya kasih contoh seperti ini misalkan ya, Bu Salma adalah seorang guru di SD. Hari ini setelah dia melaksanakan tes diagnostis, dia mendapatkan 50% anak bergaya belajar kinestetik, 20% bergaya audio, kemudian 30%-nya bergaya audio visual. Apa langkah yang akan dilakukan oleh Bu Salamah untuk menetapkan langkah-langkah pembelajaran dan model pembelajarannya? Nah, yang dikatakan dengan tidak tertindas, menurut saya itu gitu. Kita benar-benar bagaimana hospitality kita, how to learn, how to teach. Bagaimana supaya anak-anak ini benar-benar semua tercapture dengan bagus, walaupun itu kan susah. Menurut saya tidak susah. Kalau guru itu memiliki kemampuan pedagogis dan kemampuan profesional yang bagus dan mengcombine dua-duanya. Nah, kekurangannya atau maaf ya, ketidakbaikannya di tempat saya punya banyak guru. Saya juga guru. Maksudnya saya biasa berkomunitas dengan guru. Karena ini Bapak Profesor, saya ketua guru berkompeten Indonesia di aplikasi. Follower saya 2 juta lebih ya. Jadi saya di situ biasa memberikan seperti ini. Artinya apa? Artinya adalah banyak sekali guru yang mengajar, hanya mengajar walaupun eranya sudah merdeka. Nah, ini yang perlu diterapkan oleh akademisi. Akademisi tentu saja Bapak Ibu yang di akademisi, bagaimana sih nanti calon guru ini benar-benar bagaimana tuh dia mengajar dengan bagus. Jangan sampai dong lulusan Universitas X tapi tetap melakukan penindasan pendidikan. Ini menurut saya gini, sekali lagi sudut pandang saya adalah tadi dari bukunya
Paulo, kemudian dari Mbak Amalia, turun lagi. Semakin banyak yang memberikan asumsi, saya semakin banyak berbicara. Oke deh, inilah pas aja saya berbicara. Terima kasih Mas Ari. Semoga ini sedikit memberikan gambaran kepada kita bahwa guru-guru kita di lapangan itu belum banyak yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bagaimana dia melakukan tes diagnostik sesuai dengan gaya belajarnya dan lain-lainnya juga belum. Ini yang perlu menjadi catatan merah. Seperti itu. Emang yang memberi catatan kepala sekolah ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Salamah yang memberikan pandangannya luar biasa nih. Bapak Ibu, kita sepertinya sudah mulai mendapatkan gambaran secara umum ya gitu. Namun apakah ada lagi kawan-kawan atau Bapak Ibu yang ingin memberikan pandangan, kritik atau sudut pandang yang berbeda tentang apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kita? Sebelum kita minta pandangan dari pakarnya, Bapak Dr. Sigit nanti. Gimana Bapak Ibu? Siapa? Mungkin saya, Pak Ari. Iya boleh. Bu Siti Kolisa, dipersilakan. Terima kasih Pak dari teman-teman semua. Mungkin saya mencoba untuk mereview buku tersebut lebih pada gambaran secara secara umum saja. Di mana dalam buku tersebut memang terlihat peranan guru di sana itu sangat diktator ya. Sangat diktator sehingga dalam proses pembelajaran itu menyentuh atas semua kemampuan siswa. Kemudian dalam proses pembelajarannya siswa itu merasa terpenjara. Kalau saya bilang terpenjara, terbelenggu, penuh dengan beban. Kalau saya lihat itu penuh dengan beban. Kenapa dibilang demikian? Karena dalam proses pembelajarannya itu jadi hanya menggunakan metode-metode yang menurut dia ini baik tapi tidak sesuai dengan karakteristik karakteristik siswa ya. Jadi guru itu tidak mengidentifikasi dulu bagaimana sih karakteristik belajar siswa seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, kemampuan awalnya seperti apa. Guru ini tidak mengidentifikasi itu sehingga dalam proses pembelajarannya itu siswa merasa terbelenggu, siswa merasa dibebani beban yang berat. Kalau saya perhatikan seperti itu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh siapa ya tadi Ibu Amalia ya, Bu Amalia. Kalau kita melihat menarik dari proses pendidikan yang sekarang, kalau apa yang sudah pernah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, kemudian pertebal lagi dengan pada saat pelatihan di pengajar praktik itu memang betul perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi di sana sehingga kita bisa mengemas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dan dalam proses pembelajarannya pun siswa tidak kemudian merasa terbebani, tidak merasa bahwa dia terbelenggu sehingga pembelajarannya itu akan lebih menyenangkan dan proses pembelajaran itu akan mudah dipahami oleh siswa dan dapat mengemas sebuah pembelajaran yang dapat memerdekakan siswa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Kolisa, luar biasa memberikan pandangannya. Ada lagi nih Pak Gandhi memberikan pandangan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ari, singkat saja ya karena sudah sangat banyak sekali tadi paradigma dari Bapak Ibu semuanya yang sangat istimewa. Ini saya cari sudut pandang yang mungkin berbeda ya dari sahabat-sahabat semuanya. Saya ambil dari culture ataupun dari sudut budayanya bahwa kalau Freire ini sebenarnya kalau kita integrasikan dengan budaya ataupun kearifan lokal masing-masing sebenarnya juga sudah sangat melekat sih di Indonesia. Kalau kita sebagai orang Jawa itu ada 3 filosofi nih Pak, saya ambil beberapa saja, sebenarnya ada 4 tapi langsung ke 3 titik utama saja. Yang pertama, Freire ini menurut saya sudah digdoyo tanpa aji itu kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Jadi dari paradigma yang diungkapkan oleh Freire ini bahwa kekuasaan itu kan seringkali tercipta karena kekuatan ataupun kemenangan fisik sehingga doktrin bagaimana dari penguasa ini mengalahkan kemudian mengintimidasi kemudian mengalahkan dan sebagainya ini sebenarnya dibantah dengan pernyataan dari Freire terkait dengan paradigma pendidikan itu bahwa sebenarnya kedidayaan ataupun kesaktian ataupun yang dinamakan dengan aji itu sebenarnya bukan karena kita dalam top position ataupun dalam puncak struktural tertinggi kemudian bisa melakukan sesuatu yang kemudian merugikan pihak orang lain, tetapi di sini tercipta karena sebenarnya kedidayaan ataupun yang kita namakan aji ini tercipta karena kita memiliki citra
ataupun wibawa, yang sehingga dari citra ataupun wibawa ini menumbuhkan sebuah energi positif ya, sehingga orang lain ini bisa menghargai ataupun menghormati, sehingga dalam suatu sisi ini antara dua kutub ini bisa dijadikan satu. Yang kedua, bagaimana strategi ataupun pendekatan yang dilakukan oleh Freire ini kita namakan ngeluruk tanpa bolo, begitu Pak Sugito, mohon maaf. Sehingga kalau kita bayangkan ngeluruk tanpa bolo ini kan dalam peperangan, kalau misalnya perang itu ya nggak perlu semua pasukan itu harus bertempur antara satu pihak dengan pihak yang lain, tapi bagaimana caranya sikap kita sebagai seorang kesatria ataupun seorang pendidik ini tidak hanya orang yang mudah dihasut ataupun ikut-ikutan ataupun kemudian mengalir terkait dengan masalah yang terjadi di suatu konteks yang dibicarakan di situ, tapi kita juga tidak mundur dari permasalahan tersebut, sehingga kita diharapkan bisa bertanggung jawab ataupun berani di dalam beraksi walaupun terkadang kita sendirian, begitu. Nah, ini yang kita namakan ngeluruk tanpa bolo. Dan yang terakhir adalah menang tanpa ngasorake, itu yang prinsip dari Freire ini yang kita namakan bagaimana seorang ketika pengen menang itu tidak hanya sebatas kemudian merendahkan orang lain, tetapi prinsip yang ditekankan oleh Freire ini bisa win-win solution. Ketika satu pihak dijadikan satu, kemudian dalam berselisih ini kemudian bisa dicari titik temu, nah di situ pasti akan menguntungkan semua pihak, sehingga tidak ada legitimasi mana yang penindas, mana yang ditindas. Nah, filosofi seperti ini juga sebenarnya seperti dengan paradigma keilmuan yang disampaikan oleh Dr. Sugito kemarin, bahwa pendidikan itu tidak lepas dari struktur dan juga kultur. Jadi ketika tiga hal ini tidak bisa terlepaskan, maka di situ sebenarnya konsep Freire ini juga sudah bisa diinternalisasi dalam pendidikan secara utuh, ataupun yang memuliakan ataupun yang memang benar-benar education for all. Mungkin seperti itu Pak Ari dan juga Dr. Sugito serta teman-teman. Kita kembalikan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung ya, yang telah memberikan gambaran tentang pandangannya. Pak Gandhi. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Udah mulai siap. Oke, terima kasih. Pandangan yang luar biasa gitu. Apakah teman-teman lain akan memberikan, teman-teman dipersilahkan? Teman-teman, apakah ada? Kalau tidak, kita simpulkan. Minta pandangan dari Bapak Dr. Sugito terkait pemaparan teman-teman terhadap review dari buku pendidikan kaum tertindas. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat, Pak. Ini waktunya masih lumayan kok. Yang lain gimana? Nah, Prof. Muncul kan? Iya, silakan Pak. Ini. Kalau saya berpandangan, pendidikan yang dilaksanakan di dunia lah saat ini itu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu di dunia yang memiliki kekayaan yang luar biasa, lalu menjalankan suatu usaha, dan untuk melanggengkan usahanya itu maka ia mengatur sistem pendidikan di seluruh dunia. Saya pernah melihat sebuah podcast salah satu anggota Dewan Pengawas di Jawa Timur. Dalam sebuah podcast wawancara, beliau mengatakan, kita ambil contoh seperti saya ini seorang tenaga pengajar di ITS Surabaya, di teknik perkapalan. Lalu kurikulum di sana itu ya fokusnya itu bagaimana alumni kita itu nanti bisa membuat kapalnya itu kapal-kapal besar, kapal-kapal pesiar. Dan itu untuk riset-risetnya itu didanai oleh LSM internasional ya ke Fakultas Teknik Perkapalan itu bagaimana melakukan riset inovasi menciptakan kapal yang besar, yang nyaman, yang bisa untuk memfasilitasi oligarki dunia itu untuk berwisata.
Jadi anak-anak di sana itu diajarkan bagaimana buat kapal-kapal besar. Nah, karena kebutuhan pasar. Kan yang namanya alumni kalau sudah sarjana kan ingin tamat, kerja, mendapat kehidupan yang layak, gajinya besar. Makanya tidak heran kalau alumni-alumni ITS itu yang perkapalan, teknik sipil elektro larinya ke Batam. Nah, begitu harga minyaknya jatuh, yang untuk bawa salah satunya yang kapal besar untuk bawa minyak itu, lalu mereka nggak bisa lagi bekerja di sana. Kapal-kapal besar yang untuk bawa minyak. Sementara kalau dilihat di Indonesia itu kan banyak pulau-pulau kecil. Jadi kalau memang pendidikan itu dibentuk untuk meningkatkan taraf hidup manusia, untuk memanusiakan manusia, tentulah fokusnya tidak hanya memenuhi kepentingan oligarki, bikin kapal-kapal besar, kapal-kapal pesiar. Bagaimana dengan negara kita yang banyak pulau-pulau kecil? Apakah kurikulum kita sudah menjurus ke sana? Kita melatih alumni-alumni kita bagaimana membuat kapal-kapal kecil yang tangguh, yang mudah perawatannya sehingga bisa dipakai oleh nelayan-nelayan kita, baik dalam untuk mencari ikan atau untuk berbisnis. Kalau kita lihat kapal-kapal yang ada dipakai nelayan itu kapal-kapal sederhana, masih pakai mesin dengan kayu kapalnya itu. Mengapa kita punya universitas yang kelas dunia yang bisa buat kapal-kapal canggih, tetapi kita tidak memfasilitasi kepentingan rakyat Indonesia? Dan saya melihat itu suatu bentuk penindasan pendidikan, Pak. Jadi kita itu pendidikan itu bukan untuk memanusiakan manusia seperti konsepnya Pierre itu, meningkatkan taraf hidup orang banyak, tetapi kita tanpa kita sadari kita memenuhi kepentingan oligarki, orang-orang kaya. Sementara sekitar kita itu tidak kita perhatikan. Kita semakin coba nelayan miskin. Saya kira nelayan itu dia punya kapal, punya sampan, punya perahu. Dia melautkan enggak. Rupanya dia kerja kapal. Kerja kapal itu apa? Dia kuli kapal. Ada bos lagi. Dia pergi gitu kan. Nah, itu saya lihat pendidikan kalau yang konsepnya Pierre itu tujuannya penindasan ya pendidikan rakyat tertindas itu ada hubungannya dengan saat ini, dengan sistem pendidikan yang berlaku lah saat ini ya. Kita ambil contoh juga seperti SMK itu sebenarnya apa sih? Nah, konsep kita kan kalau saya kecil itu kita sekolah yang setelah tamat kita bisa kerja. Akhirnya anak-anak banyak masuk STM, SMK. Kalau dipikir-pikir itu menciptakan sekolah kuli. maksudnya. Coba Bukan lihat di hotel. Di SMA sekolah maksudnya. Iya. Bukan SMK mobil atau motor kan dia? Iya. SEMEA dulu Pak. SEMEA, SMKK, STM. Nah, lalu dibukalah sekolah perhotelan. Itu belajar apa? Itu tempat tidur, yang bersihkan nyusun tempat tidur kan, bersihkan nyapu, itu kan melahirkan kuli, cleaning service. Kok seperti itu? Nah, nanti oligarki datang, coba hotel-hotel di tempat saya itu di Kota Pontianak, hotel-hotel kelas dunia itu pada buat, ada sebuah jalan Gajah Mada itu isinya hampir rata hotel semua. Nah, dia tinggal rekrut aja tuh dari SMK itu. Berhubungan dengan pengambil keputusan, bikin sekolah SMK tamat cepat dapat kerja, itu melahirkan kuli untuk taruh di hotel. Saya lihat ini kalau di hotel kan saya tanya tamat apa deh, tamat SMK apa, SMK perhotelan, kerjaannya apa ya ini nganti spray, iya kan, kemudian nganterin apa pesanan, itu melahirkan kuli. Kemudian SMK STM dulu teknologi, itu melahirkan kuli. Contoh sekarang sistem motor kan sudah injeksi, tidak karburator, mobil sudah VVTi. Nah itu setelah tamat itu direkrut sama perusahaan Honda, Yamaha, itu jadi kuli, tinggal dikenalin aja sistem mesinnya seperti apa, seperti itu. Jadi saya melihat pendidikan kaum tertindas itu berlanjut sampai sekarang, dikendalikan oleh oligarki dunia ya, elit global itu. Jadi bagaimana pendidikan itu menopang kepentingan kita untuk mencari uang sehingga kita bisa menata dunia sesuai dengan kepentingan kita. Saya sih melihatnya seperti itu Pak. Jadi
sebenarnya pendidikan kita ini untuk dibawa kemana sih kalau ditanya? Untuk melahirkan kuli-kuli yang seperti tadi sekolah SMK, atau melahirkan sarjana-sarjana yang siap bekerja di perusahaan besar yang untuk menopang kepentingan oligarki itu, atau kita ingin membantu rakyat kita. Contohnya Habibie itu punya tujuan yang mulia ya. Dia buat R80. Ditanya, Pak, kenapa bikin R80? Kenapa nggak R100 atau 200? Begini deh, negara kita ini negara kepulauan, di mana untuk transportasinya itu perlu pesawat-pesawat dengan kapasitas kecil, ya 80 sampai 100, yang hemat bahan bakar, maka pakai turboprop itu kan ada kipas. Jadi ketika kipasnya berputar itu dibantu angin, jadi menghemat bahan bakar. Beda dengan jet itu full pakai bahan bakar itu fosil. Jadi ide dari Pak Habib itu ada turboprop dibantu angin, sama juga bahan bakar fosil tadi. Kita buat kapal, kita buat pesawat R80 sehingga kita bisa membantu rakyat Indonesia untuk mobile dari satu pulau ke pulau lain, dari pulau-pulau kecil itu dengan harga yang murah. Tetapi kan ide mulia Habibie itu dikalahkan dengan oligarki. Sampai sekarang itu lahir enggak pesawat R80? Enggak lahir. Sampai saya nonton podcastnya anaknya itu, Ilham Habibie, dia bilang apa? Pemesanan sudah banyak, tetapi semuanya kan nguap. Investor banyak mau pesan. Tapi ada invisible hand yang saya mengartikan invisible hand itu sebagai oligarki tadi yang mendik. Sehingga itu gagal. Ide yang tadi itu mungkin kalau diterapkan di ITB ya, yang ada teknik perkapalan itu, kalau konsepnya seperti itu bisa. Jadi saya melihat pendidikan kaum tertindas itu ya sampai sekarang masih ya. Penindasnya siapa? Si oligarki tadi. Oligarki tetap untuk mengelabui itu, dia tetap mengadakan pendidikan, dia ngasih dana riset lewat LSM. Tetapi dia menyiapkan rem. Anda tetap kami didik, tetapi Anda tetap kami kendalikan. Jangan sampai posisi saya sudah didik Anda, jangan sampai Anda mengambil posisi kami. Seperti contohnya juga saya lihat itu di zaman Belanda. Sekolah-sekolah itu kan dibikin oleh Belanda. Belanda itu kan sudah menjajah Indonesia, menggali sumber daya alam ya, rempah-rempah dari Muslim. Lalu dia mikir, tenaga SDM kita di Belanda ini kurang. Jadi gimana? Kita harus merekrut pribumi. Tapi kan bahaya nanti dia bisa mengalahkan kita. Ya kita jadikan sekolah, kita ajari supaya bisa untuk kepentingan kita. Nah, jadi penindasannya itu lewat jalur tadi itu, dan si penindas tadi sudah menyiapkan rem. Gimana remnya supaya tidak sampai menguasai posisi dari penindas tadi. Nah, saya melihatnya seperti itu, Pak. Jadi sekolah itu dibentuk. Ya, saya ada lihat kajian juga. Sekolah kita ini kan warisan Belanda. Belanda itu mendirikan sekolah untuk apa? Untuk menindas rakyat kita, untuk menggali sumber daya kita. Dan saya melihat penindasannya sampai sekarang. Dan dihubungkan juga dengan keadaan sekarang ya. Seperti contoh misalnya kalau di mahasiswa itu kan ada pekan kreativitas mahasiswa ya. Ada lomba wirausaha, lomba penggunaan bahan sampah recycle itu menjadi sesuatu yang berguna. Lalu ada ide-ide cemerlang, saya lupa nama pekan kreativitas. Itu kan didanai oleh perusahaan-perusahaan besar, Exxon Mobil segala macam. Kalau dilihat mereka itu mencari ide dari kaum muda mahasiswa ini. Dia menindas kaum muda dengan memberikan fasilitas tadi, sehingga dia dapat ide yang mungkin yang dulu nggak terpikirkan oleh manusia itu terjadi di masa depan. Contohnya sekarang itu artificial intelligence. Dulu nggak kepikiran. Seperti yang di iPhone itu Siri. Sekarang juga dikuasai sama Google, mungkin sama Samsung, tinggal perintah. Jam sekian saya mau bunyikan bel gitu. Nah, jadi penindasannya itu masih, Pak. Jadi dengan gaya baru, dengan model baru. Jadi kalau mau dilihat lagi sampai ke sekolah dasar, kita tanya sebenarnya apa sih yang kita ajarkan kepada murid kita sehingga melahirkan kelompok-kelompok penindas yang
orientasinya itu nanti komersil. Tidak seperti entrepreneur lah. Saya punya modal sekian, saya harus untung sekian. Beda dengan sociopreneur. Dia punya modal, dia menggerakkan masyarakat, untungnya dibagi sama-sama. Tidak ada pengklasteran yang pintar, yang belum pintar, yang tua atau yang apa. Sehingga saya melihat efek dari apa yang dikritik oleh Pierre ini terjadi sekarang. Dan kalau melihat Pierre di zaman sekarang banyak nggak si Paulo? Banyak, tapi dia nggak konsisten, teriak-teriak aja. Pembebasan pendidikan, sehingga pendidikan itu tujuannya untuk memanusiakan manusia, tetapi hanya di mulut saja, tapi tidak terjadi, tidak dilakukan sama si yang orang tadi itu, si aktivis tadi. Jadi kesimpulannya itu kita tanya diri kita, apakah pendidikan yang sudah kita lakukan itu memang murni untuk memanusiakan manusia, atau ada hal lain yang mendasari sehingga kita melakukan tindakan pendidikan. Ya, orang Arab bilangnya inamal a'malu binniyat, Pak. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Kalau niatnya sudah ada agak abu-abu, kan hasilnya juga abu-abu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparjan memberikan pandangannya terhadap kondisi Indonesia sekarang yang dikaitkan dengan teori pendidikan kaum tertindasnya Pierre. Beliau menyatakan bahwasanya kita masih ada kaum-kaum tertindas di Indonesia. Ini kajiannya luar biasa. Dan saya minta kepada Pak Sugito, mungkin Pak memberikan pandangan atau arahan. Pak Ismu sebelumnya Pak, mohon maaf Pak, masih ada lagi pandangan Pak, izin Pak. Terima kasih. Jadi saya mengawali dari apa yang disampaikan oleh Pak Suparjan terkait dengan elit global tadi ya. Bahwa mungkin penindasan itu diawali oleh elit global. Tetapi ketika kita membiarkan itu terjadi, kita juga termasuk di dalamnya. Mendesain pendidikan, jangan salahkan sekolahnya, salahkan gurunya. Mengapa membiarkan hal itu terjadi? Kan begitu akhirnya kan. Dan kemudian oke lah, kita memang mungkin kan manusia itu belajar sepanjang hayat. Kita mungkin ada satu waktu berada pada posisi sebagai penindas. Artinya menjalankan kurikulum yang sebenarnya sudah kita telusuri ternyata itu salah. Misalkan begitu. Ketika kita bertugas di tempat kerja kita bisa jadi ada satu waktu melebihi batas sehingga kita sebagai penindas. Tetapi ketika kita sampai di sini, karena sebagai siswa bisa jadi kita tertindas. Kan begitu. Kenapa? Karena kita ini masih tahap belajar. Mencari tahu kita itu sebenarnya posisi di mana yang paling benar secara hakiki. Kan seperti itu. Maka konsep dehumanisasi bisa jadi itu salah. Mengapa? Karena manusia itu kan lahir itu nggak tahu apa-apa loh. Masa dianggap ketika kita usia segini itu masa dianggap dehumanisasi? Padahal untuk menjadi manusia kita kan harus belajar dulu bahwa manusia itu seperti ini. Ada salah di situ. Apakah kita bisa dianggap sebagai dehumanisasi? Bisa jadi saya salah. Kenapa? Karena berada di lingkungan yang salah. Gurunya salah, teman salah, dan sebagainya, sehingga salah. Masa saya disalahkan? Kan akhirnya seperti itu. Kan begitu. Maka untuk bisa meminimalisir penindas dan tertindas tadi, mari kita belajar bersama bahwa ini seperti ini. Tapi itu berlaku untuk saya sendiri, belum tentu benar kan? Akhirnya kita memberikan kemungkinan, memberikan penyadaran seperti ada deskripsi di awal dulu bahwa tugasnya itu begini, kenapa? Waduh Pak, tugasnya berat sekali. Kasih pengertian. Sadar dulu dari dalam diri kita sendiri bahwa ini maksudnya adalah untuk ke arah sini seperti itu. Dan kebenaran itu bisa jadi kan tidak mutlak. Relatif sesuai dengan perkembangan zaman. Ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Itu kan yang perlu kita telusuri seperti itu. Jadi penindas itu bisa jadi dideskripsikan seperti ini.
orang yang punya pemikiran mungkin lebih tinggi dari orang di sekitarnya yang dia yakini benar, dan itu dipaksakan untuk diikuti oleh orang-orang sekitar tanpa memberikan peluang untuk berkembang sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalkan guru, nah kita hari ini akan belajar seperti ini. Padahal kita kan tahu ada yang kinestetis tadi disebutkan, auditori, kemudian ada yang atau lagi apa itu? Yang reading bisa jadi juga kan begitu. Diberi kesempatan. Nah, visualnya itu. Diberi kesempatan untuk memilih yang mana. Yang seperti ini Pak, karena saya modelnya begini. Oke. Tapi saya juga seperti ini Pak. Yaudah, masing-masing ini mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita fasilitasi yang begini dulu ya. Untuk berikutnya bisa jadi kita berbeda. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa menjalankan satu. Mungkin yang diferensiasi itu kalau jalan bisa untuk berlaku semua. Tapi ada satu waktu harus ada yang mengalah, harus ada yang menyadari bahwa itu bisa baik untuk yang lain, tetapi mungkin tidak tepat untuk kita mengalah. Kan akhirnya seperti itu, menyadari bahwa kondisi tertentu tidak kita bisa paksakan untuk seperti yang kita harapkan, seperti itu, seperti yang kita sesuai dengan kondisi kita, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ismu. Saya simpulkan sedikit dari Pak Ismu, artinya bahwasanya kita harus memahami dulu definisi kaum tertindas dan kaum penindas agar konsep yang terjadi itu tidak terjadi miskonsepsi gitu ya. Ya pada akhirnya tujuan kita adalah menciptakan pembelajaran yang bersifat humanisme. Itu tujuan dari buku yang dikaryakan oleh Paulo Freire gitu. Terima kasih Pak Ismu, teman-teman, karena kita terkendala waktu gitu, karena suasananya semakin ke ujung semakin panas sebenarnya. Kita minta pandangan dari Bapak Dr. Sigit pada Bapak, kita silakan. Itu yang lainnya kelas ini yang belum bicara kalau saya bicara. Kita sudah. Kan masih banyak yang belum bicara. Makanya kelas tidak saya perlu bicara. Oke, makasih teman-teman semua yang sudah mencoba menyampaikan pemikiran dari stimulasi pemikirannya Freddy gitu ya. Yang pertama memang tidak abdul kalau di S3 kok belum baca buku ini. Ya, menurut saya gitu ya, belum abdul. Dan ini menjadi satu mainstream sendiri ya. Jadi sampaikan di share di Facebook, ternyata banyak yang sudah baca ini. Karena ini menjadi acuan rujukan dari teman-teman LSM. Paling banyak ini. Nah, mereka kalau sudah melakukan ya teori ya, lalu melakukan. Sementara kita belum kenal kan ya malu gitu ya. Masa yang akademisi malah belum bersinggungan. Sehingga ini walaupun saya sudah pegang buku ini hampir 35 tahun, tetap saya ya terus itu. Saya tidak bosan-bosannya baca ini karena ini syarat dengan makna ini. Jadi mungkin seperti tuberdi gitu ya, berbunga-bunga ceritanya. Bahasanya gitu ya. Sebenarnya itu penuh makna kalau dari sisi saya begitu. Sehingga saya tidak bosan-bosannya baca ini. Gitu. Oke, sampai lusuh begini kan. Oke, di mana saya akan mengawali ya? Karena teman-teman sudah sampai jauh ke sana gitu ya. Kalau kembali lagi tidak apa-apa ya. Ya. Jadi ya kembali ke sini dulu gitu kan ya. Ya. Biasanya paham yang ada manis. Ini kita membolehkan. Apa? Maka itu dijalankan saja. Ini yang menjadi dasar penentuan hidup baik itu hati kita. Oke. Kalau di suatu komunitas, ya, masing-masing itu membolehkan. Padahal menurut pemahaman
tidak boleh dilarang, lebih banyak jelekannya, itu sah-sah saja. Karena kita pakai formalisme. Anda suka, saya suka. Jadi jalankan saja sepanjang apa yang Anda lakukan itu tidak mengganggu. Saya menerjemahkan karena saya pernah dapat. Oke. Apa yang disampaikan oleh Ferry katanya tidak human, kan begitu kan ya? Karena diilustrasikan ini sebagai satu situasi penindasan. Lalu kan pertanyaan berikutnya sebenarnya makna penindasan yang disampaikan oleh Ferry itu seperti apa gitu? Menurut Ferry ya, bukan menurut penafsiran kita letakkan dulu di situ. Ferry mengatakan yang disebut menindas itu yang seperti apa? Ada yang menemukan di dalam narasi buku ini, soft copy yang ada? Ferry mengatakan gimana? Dikatakan menindas itu. Oke. Ada satu kalimat yang disampaikan di situ, terbaca apa tidak? Di halaman berapa? Kita sudah kesini tapi kembali ke pemikirannya Ferry yang esensi, apa yang disebut penindasan itu nampaknya perlu kita lihat lah gitu. Sekali lagi dari kacamata Ferry, ilustrasinya banyak sudah, teman-teman sudah dapat, you get the idea ya. Tapi makna yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Ferry itu di halaman berapa, di alinea berapa? Daripada lama mencari, saya tunjukkan aja. Oh iya benar. Kan gitu aja. Itu catakan berapa yang si softcopy itu ya? Catatan ke-7, mudah-mudahan sama dengan ini. Kalau enggak nanti selisihnya paling-paling 1 halaman. Itu bukan halaman, mungkin lebih enak ini. Di catatan kaki 10 sudah dapat? Catatan kaki 10. Ya, catatan kaki 10. Ya tak? Catatan 10 keterangan ini enggaknya dan seterusnya itu. Catatan kakinya. Nah, itu catatannya. Di alinea di atasnya, di tengah, suatu perbuatan bersifat menindas. Ketemu? Ya, itu. Nah, itu. Itu yang dikatakan penindasan di situ. Menghalangi orang lain untuk bisa hidup manusiawi itu. Itu the main point. Yang apa namanya di awal-awal Ferry tidak menyampaikan itu, tapi di belakang dia menyampaikan. Ya, itu. Kalau sudah ada upaya untuk menghalangi orang lain untuk hidup menjadi lebih manusiawi, itulah sebenarnya penindasan. Lalu kan pertanyaan berikutnya, yang manusiawi itu yang seperti apa kan itu? Saya kira teman-teman sudah get the idea ya apa yang disebut dengan manusiawi. Oke. Saya mencoba untuk sedikit merefer ke bab 1 dulu. Apa itu? Situasi suatu yang menghalangi hidup manusiawi. Dari menyampaikan secara lebih makro bagaimana kondisi environment yang menyebabkan itu menghalangi ya orang lain untuk hidup lebih manusiawi. Ini deskripsinya begitu. Dari berangkat dari teori struktural yang melihat bahwa ini ada ketimpangan struktur ya dalam relasi hubungan di dalam masyarakat antara yang berkuasa dan rakyat kan itu. Itulah titik berangkatnya untuk sampai pada nanti di bab berikutnya. Berangkatnya dari situ. Ada ketimpangan, ketidakadilan relasi. Ada dominasi antara penguasa dengan rakyat kan itu. Dominasi tidak hanya dalam konteks fisik ya kan, tapi dalam konteks
pemikiran. Maka dikatakan di situ yang namanya ide, pemikiran, keinginan, harapan saja harus sama dengan penguasa kan itu kan ya. Berharap aja tidak boleh, harus berharap sama seperti harapan penguasa. Berkeinginan pun harus sama dengan keinginan penguasa. Kan itu. Nanti yang berikutnya, itulah yang dilakukan secara bertahun-tahun dalam relasi hubungan antar dalam struktur masyarakat itu ya. Lalu muncullah yang disebut dengan pemolaan itu. Di halaman berapa saya lupa, di situ ada proses pemolaan. Apa yang dipolakan kan itu ya? Yang kehidupan ini. Ya. Jadi dipolakan seperti apa? Sebagaimana yang diinginkan oleh penguasa gitu ya. Malah pola pikirnya kan menjadi sama kan gitu. Nah, kalau ruang untuk berbeda tidak ada, ruang untuk ekspresi tidak ada, itulah yang disebut menghalangi orang lain untuk hidup lebih manusiawi kan itu. Karena ruang untuk ekspresi itu tidak ada. Esensi dari kehidupan menurut saya. Nanti dulu, jangan disimpulkan. Jadi kita tidak perlu menyimpulkan. Jadi yang penting kesepahaman aja. Kita berbeda pendapat, that's okay. Jadi sebetulnya kehidupan yang lebih manusiawi ya berikan ruang untuk ekspresi itu kan gitu. Jadi berikan ruang ekspresi itu. Karena esensi dari kehidupan manusia itu adalah mengada. Desal. Mengada. Mengada seperti apa? Seperti dirinya. Maka dikatakan di sini ruang untuk mengada itu harus ada, karena kalau ruang mengada itu tidak ada, lalu terjadilah pemolaan. Orang lain kita coba kembangkan sebagaimana yang kita inginkan. Teman-teman sangat senang tanaman yang namanya bonsai. Senang, indah, bagus. Apakah dia hidup sebagaimana kehidupannya? Ya. Bapak Ibu sudah berkeluarga, istri cantik, berperilaku sebagaimana yang kita inginkan. Apakah dia? Jadi kalau kita membonsai orang lain sebagaimana yang kita inginkan, itulah menghalangi dia berkembang sebagaimana dirinya gitu. Lalu akhirnya apa? Tanaman itu kan menjadi follower, ngikut apa yang dimaui oleh orang lain kan. Nah, bagi kita, tapi bagi yang bersangkutan belum tentu indah. Kira-kira kalau mau ditanya, bisa kita berkomunikasi dengan bonsai itu. Wah, indah nih, buahnya kecil gitu. Dia katakan ini bukan buahku, ini buahmu kan gitu. Seharusnya saya itu buahnya tidak sekian, harus lebih besar dari itu kan. Indah menurut kita lihat. Itulah situasi kehidupan dalam masyarakat, ada ketimpangan-ketimpangan itu. Begitu ruang ekspresi masyarakat tidak dimunculkan, tidak diberikan ruang, maka yang ada penindasan, karena ada menghalangi orang lain, menghalangi masyarakat untuk berkembang kan gitu. Yang ada di situ adalah follower, sekedar ada, tidak mengada. Pertanyaan saya adalah, tidak saya jauh-jauh lah, di kelas ini, di ruangan ini, Bapak Ibu mengada atau ada? Bapak Ibu ada atau mengada? Tambah satu lagi, mengada aja. Pura-pura mau jawab, pura-pura mau. Yang ada di dalam kelas kita kan begitu. Begitu ada situasi mengada-ada, disitulah ada bibit penindasan. Tanya pada mahasiswa kita yang bergerak di kuliah gitu aja. Begitu ada pertanyaan dari kita, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Baca. Dalam rangka apa?
Ikuti perintah apa lagi? Tidak, bukan itu menurut saya. Mencari selamat. Kan itu. Supaya tidak disuruh jawab, pura-pura dia mencari jawaban. Itu adalah mengada-ada. Nah, sekarang pertanyaan, you animal atau you human? Nah, kalau animal, bedanya animal dengan human apa? Animal sebatas adaptasi, human kreasi. Nah, kalau tadi mengadaptasi berarti seperti kan gitu. Berarti dalam bukunya lain katakan begitu. Apa perbedaan antara binatang dengan manusia? Di situ perbedaannya. Binatang itu bukan makhluk menyejarah. Dia tidak punya masa lalu, tidak punya masa depan. Dia punyanya masa kini. Manusia beda. Dia punya masa lalu, punya sejarah. Dia punya masa depan. Masa kini untuk apa? Kreasi. Bedanya kan di situ. Binatang masa kini untuk adaptasi. Kembali, panjenengan selama 1,5 jam ini ada atau mengada? Monggo ditentukan masing-masing, itulah realitas. Walaupun saya mencoba untuk menghadirkan ruang ekspresi, tapi karena kultur kita dalam realitas pembelajaran sudah kadung terlanjur dari TK sampai perguruan tinggi dalam situasi hubungan yang timpang semacam ini, maka itulah yang agak sulit dirubah. Walaupun diberikan ruang yang seluas-luasnya, silahkan monggo saya sampai mojo. Karena struktur ini tempat duduk akan mempengaruhi bagaimana interaksi. Ini ruang ini, kursi ini kursi kekuasaan loh. Betul. Iya. Dan tidak setiap orang mampu duduk di sini lama-lama loh ya. Monggo silahkan duduk di sini. Sini aja Pak sih. Karena ini kekuasaan bisa mengatur senyumnya murid di depan itu. Yang nanti akan disampaikan oleh Radhi di babak berikutnya. Nah, di bab 1 itulah yang disampaikan oleh Radhi, bagaimana struktur masyarakat yang diciptakan oleh Pak Penguasa itu struktur yang tidak memberikan ruang ekspresi. Itulah dehumanisasi yang terjadi. Maka terjadi berbagai akibat yang ditimbulkan. Satu, ada budaya diam di situ dikatakan silent culture ya, sebatas menyesuaikan ya. Ya kalau menyesuaikan berarti tidak ada kreasi kan, ruang itu tidak ada karena ruang kreasi tidak ada. Ya panjenengan bisa tahulah bagaimana aura follower itu kira-kira punya aura enggak? Punya. Bedanya aura follower dengan aura leader itu gimana? Kadang-kadang follower itu bisa mempengaruhi leadernya. Kalau masuk di kelas, pokoknya itu sudah tercermin dalam raut muka mahasiswa kita itu kan ya. Mesti tercermin. Follower sudah tidak leader. Itu yang di bab 1 dikatakan begitu. Secara detail saya kira teman-teman nanti bisa mengulang lagi gitu kan ya. Jadi berangkat dari struktur itu. Maka dikatakan di sini atau nanti simpul teman-teman dapat get meaning setelah selesai ini masuk pada kategori aliran pendidikan apa nanti mohon untuk saya dilihat. Dari struktur yang semacam itu yang timbang begitu, maka itu akan berimbas pada dunia pendidikan kan itu kan. Karena Freddy mengatakan di buku lain, yang namanya pendidikan tidak pernah netral.
pendidikan dimanapun tidak pernah netral. Disitulah kekuasaan yang muncul. Pak Parjan harap bersabar. Yang berkaitan dengan neolib nanti ada pembicaraan sendiri. Bersabar, nanti sampai ke sana nanti ada. Ya. Apakah itu terkait dengan penindasan yang ada di sini, nanti bicaranya di sana. Ya. Tapi terima kasih atas stimulasi awal. Oke. Lalu disitulah sebetulnya Ferry mencoba untuk menggambarkan bagaimana situasi penindasan itu ada dalam dunia pendidikan. Yang di halaman berapa itu disampaikan ada 10 karakteristik itu. Mulai dari guru menentukan segala sesuatu sampai pada murid bagaimana harus menyesuaikan terhadap kehendak guru kan itu. Ilustrasinya cukup sederhana. It is banking system. Kan itu. Jadi pendidikan kayak bank ya itu. Dan kita sudah melakukan itu. Ceramah selama 16 kali pertemuan. Dengarkan. Nanti di tengah-tengah tabungan kita, deposit kita ambil melalui ujian tengah semester. Lalu nanti di akhir kita ambil lagi dengan UAS. Karena sudah diambil deposit kita. Habis, selesai. Sehingga nanti 1 semester lagi, kalau ditanya tidak tahu. Karena sudah diambil lagi guru. Kan itu kayak banget gitu. Nyimpen aja, nanti diambil gurunya sudah. Habis semuanya. Yes. Ya, that's okay. Itu ada salah satu sifat kalau tertindas yaitu rasa takut dan stabil. Yes. Mereka berkata arus seperti itu ya. Bahwa ada yang followers dan tidak. Nah, kadang untuk menjadi berbeda itu berat. Betul. Jika kita sudah terkumpul dalam sebuah circle yang itu sudah kaum tertindas untuk menjadi berbeda ditekan oleh berbagai ini. Jadi bagaimana? Ya, apalagi saya seorang guru saya mungkin yang saya katakan pengalaman ya belum keluar kurikulum merdeka ini saya sudah di-on-kan yang di rumah supaya bisa dapat. Jam 1 masih ada. Wah, ini harus segera diakhiri ini. Karena di sini banyak ustadz, nanti kalau udah sholat gimana ya? Oke, saya lanjutkan ya, Prof. Ya, sebelum keluar kurikulum Merdeka, saya sudah menerapkan di kelas saya karena kebetulan saya praktisi ya, Prof. Saya sudah menerapkan berbagai model-model yang akhirnya dicanangkan di kurikulum Merdeka ini. Namun karena saya adalah boleh dikatakan saya bukan pemimpin ya, bukan leader dari sekolah itu, maka kepala sekolah saya itu melarang. Kenapa belajar di luar? Kenapa bawa anak-anak field trip? Dan sebagainya, karena tidak ada sebuah aturan atau kebijakan yang dinamakan kurikulum ini dengan metode tersebut. Nah, pertanyaan saya, Prof, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi leader meskipun kita terkungkung dalam circle yang tertindas? Ini pertanyaan berat ini ya. Nah, berat. Kira-kira kan guru-guru terhimpit ya, kita semuanya terhimpit ya. Iya. Nah, bikin kelas sendiri katanya gitu kan ya. Itu kan mau diletakkan dalam konteks yang lebih luas lagi, termasuk nanti yang terkait dengan neolib. Kita ada di dalamnya. Ya, kita di dalamnya, dalam struktur yang ada. Apakah kita bisa melakukan sesuatu kan? Dalam struktur yang ada ini loh. Apakah ada ruang bagi kita untuk bisa berbuat sesuatu? Kalau saya kok masih optimis. Karena perubahan tidak harus selalu dalam konteks sebagaimana sampaikan Ferry, revolusi. Satu pemikiran yang kita bisa tanamkan pada anak didik suatu ketika nanti akan merubah dunia ini kayaknya. Ferry loh, seorang diri loh ya. Dari seorang diri melawan pemerintahan sampai dia dihukum dan seterusnya.
merubah realitas, tidak secara kolektif dia melakukan itu. Bapak Ibu lihat historis secara kira-kira perubahan itu selalu dilakukan secara kolektif dari bawah, atau ada juga yang muncul dari pionir. Dan itu. Monggo simpel dilihat. Artinya apa? Bahwa kita tidak harus melakukan secara massal gitu. Kita bisa mempengaruhi pemikiran pada anak didik kita gitu. Dan hasilnya tidak harus sekarang. Karena pendidikan itu hasilnya tidak sekarang. In the long run kan gitu aja. Yakin itu. Jadi mohon agak bersabar. Nanti kita akan menapai, menyisir satu persatu dari problem-problem kan, karena kita kan di dalam kelas ini hanya bergosip pria kan ya. Kita bergosip pria. Namanya aja isu-isu kan, kita gosip isu itu aja. Iya. Gitu ya. Ya, jadi mungkin nanti jawabnya sambil kita menyisir berbagai isu-isu yang ada, nanti mudah-mudahan itu bisa memberikan satu frame ya. Kita tidak harus langsung pada tataran praksis, tapi mengembangkan frame bagaimana seharusnya pendidikan ini. Gitu. Dan itulah nanti yang Bapak Ibu akan lalui. Gitu. Oke, yang karena tinggal sedikit menit ya. Jadi begini, teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf betul. Persepsi saya adalah kita itu sudah saling mengenal. Ternyata belum di antara teman-teman ya. Mengenal dalam arti nama saya masih bingung gitu aja. Jadi relasi menjadi kurang cair gitu kan ya, karena belum saling mengenal. Jadi mohon maaf gitu kan. Asumsi saya semuanya sudah cair, tapi ternyata belum. Jadi yang di rumah juga sama, jadi mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti yang di rumah juga bisa hadir di kampus, bisa ketemu secara fisik gitu aja. Siap. Itu tidak saya wajibkan loh ya, tapi monggo silakan itu. Ini ada Ustadz Gandhi juga, namanya Gandhi tapi kok Ustadz gitu ya, saya jadi bingung. Karena revolusi itu, Prof. Teman-teman, jadi yang sekarang baru membaca bab 1, mohon minggu depan diselesaikan, lalu hasilnya nanti dari proses review untuk bisa diunggah di internet. Tahap 1 sampai iya. Bebas. Jangan tanya berapa halaman, berapa spasinya ya. Nah, bebas, monggo, silahkan. Jadi kalau dibatasi itu namanya mengurangi ruang ekspresi. One page only, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa 2, 3, 4 gitu kan. Nah, kalau kita sudah masuk kepada sistematika, lalu itu membelenggu. Tapi poin-poin yang saya sampaikan, poin-poinnya yang kemarin saya sampaikan itu deskripsi isinya seperti apa, lalu bagaimana tanggapan saudara terhadap isi itu, dan follow up-nya atau implikasinya seperti apa gitu. Itu apa namanya sebagai satu alur ya. Karena begini, kecenderungan kita kalau membaca buku itu sebatas mengamini apa yang ada. Oh bagus, diamini gitu kan ya. Nah, kita jarang berdialog dengan buku. Maka pada saat kita membaca, sebaiknya kita berdialog dengan penulis gitu ya. Nah, itu satu pola yang mungkin bisa kita lakukan. Paham isinya, tahu isinya, lalu kita memberikan tanggapan terhadap ide penulis. Lalu bagaimana sebaiknya? Itu apa namanya? Implikasi atau rekomendasi. Yang biasanya saya strict description, interpretation, evaluation, and recommendation. Gayer biasanya penggunaannya. Deskripsi, interpretasi, lalu evaluasi, dan rekomendasi. Itu sebagai satu rambu-rambu saja. Monggo teman-teman untuk bisa berproses.
Di ruang berapa yang ini? Kelas berikutnya. Oh, ini berarti ini ada perubahan juga. Karena di lantai 5 teman-teman dari sini ke sana. Kalau nanti yang luring itu tidak sebanyak 27, nah mungkin nanti kembali ke ruang biasanya aja. Kalau tidak 27 ya. Kalau luringnya yang saya bayangkan pindah ke sini karena 27 tadi. Tapi yang hadir kan tidak 27. Jadi mungkin di kelas masih muat. Kecuali nanti kalau 27 lah, itu lain lagi. Supaya nanti tidak wirawirinya lumayan. Walaupun di sini juga tidak jauh. Gitu ya. Oh, walaupun 15. Oh gitu ya. Kasihan juga ya. Ya sudah sementara di sini kalau masih rasa nyaman di sini ya. Oh ya. Kalau ke sana turun di lantai 2. Kalau yang mau sholat di lantai 2 ada di sini. Di sini lantai 2 ada. Oke, terima kasih. Sambil berjalan nanti sambil mengenal nama. Yang di rumah, assalamualaikum. Selamat siang. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Dadah teman-teman.